Ya, Shalom Aleichem di Sam Hamasea. Materi kita pada saat ini ialah siapakah Parakletos dan Alon Parakleton. Ini perlu kita luruskan karena saudara kita dari sebelah menyalahpahami bahwa Parakletos itu menjadi Periklitus yang artinya terpuji sama dengan Ahmad, sama dengan Muhammad. Dan tentunya ya kita harus meluruskan apa yang disalahpahami atau bahkan memutarbalikkan fakta kitab suci kita. Tentunya ya kita harus menyampaikan secara lemah lembut, sopan, dan beretika. Di dalam konteks pengharapan mesianik Yahudi yang menyebut sang Mesias dengan Menahem, maka mengikuti terjemahan Yesus disebut sebagai Parakletos, yaitu pengantara, pembela, atau penghibur, yaitu sebagaimana terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang Parakletos atau pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perlu ditegaskan lagi ialah bahwa karena Yesus Kristus sang Mesia disebut sebagai Menahem atau Parakletos, maka Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain, di mana dalam bahasa Yunani Alon Parakleton, atau dalam bahasa Ibrani Menahem Aher, seperti disebutkan di dalam ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat ia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalimat yang diterjemahkan seorang penolong yang lain, di dalam bahasa aslinya Alon Parakleton, dalam bahasa Yunani berbeda dengan kata uteros, yang berarti another of different kind. Maka kata alos lebih menunjuk pada makna another, the same kind. Mengapa Roh Kudus disebut seorang Parakletos yang lain? Oleh karena Mesias adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1. Dalam sosok adikodratinya, baik firman maupun Roh Kudus yang tinggal secara kekal di dalam wujud Zat Sang Bapa, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah sebabnya Roh Kudus di dalam Yohanes disebut sebagai Alon Parakleton dan bukan Uteron Parakleton. Perlu dicatat pula bahwa Nabi Yesaya meramalkan karya Sang Mesias itu akan dikuatkan oleh Roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 1. Karena itu dalam karya kemesiasannya,
di dunia. Roh Kudus itu diutus Bapa di dalam namaku. Yohanes 14 ayat 26. Meskipun dalam keabadian seperti firman Allah, datang dan keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Begitu juga Roh Kudus keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jadi Bapa atau wujud Allah adalah satu-satunya sumber bagi firman-Nya dan Roh-Nya yang sama-sama kekal dan tinggal di dalam wujud Allah yang Maha Esa. Karena sumber keilahian hanya satu, yaitu Sang Bapa yang menunjuk wujud Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Maka keesaan Allah atau tauhid mudah dijelaskan. Dan dengan demikian dibuktikan bahwa ajaran ketritunggalan ilahi memang benar-benar berakar pada monoteisme Yahudi. Jadi kata Yunani Parakletos memang berakar dari pengharapan mesianis Yahudi tentang Menahem dan karyanya yang disempurnakan dengan Ruah YHWH atau Roh Tuhan. Karena itu dalam terjemahan Ibrani modern Yohanes 14 ayat 16 secara tepat diterjemahkan. Dan aku akan mintakan kepada Sang Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jelas sekali bahwa diutusnya Roh Kudus sebagai Menahem akhir atau alam Parakleton, Menahem yang lain, sepenuhnya bersumber dari latar belakang pengharapan mesianik Yudaisme, para Yamnia sebelum 90 Masehi. Selanjutnya mengenai penafsiran beberapa orang Muslim bahwa ungkapan bahasa Aramaik Menahema yang dijanjikan Yesus adalah Muhammad sama sekali tidak benar. Kata Aramaik Menahema yang ternyata tidak tercantum di dalam Perjanjian Baru, teks Pesita, tetapi dikutip dia dari sebuah leksionari atau kutipan Injil untuk bacaan liturgis Aramaik Palestina. Ternyata hanya merupakan proses aramisasi dari bahasa Ibrani Menahem. Jelas seperti Yeshua Hamasea menjadi Yeshua Mesiha, maka Menahem ditransliterasikan menjadi Menahema. Oleh karena itu, baik secara etimologis maupun historis, kata Manahemanna sangat jauh apabila dikaitkan Muhammad. Penelitian-penelitian filologis atau perbandingan bahasa akhir-akhir ini mengenai cabang-cabang bahasa Aramaik dengan beragam dialeknya sama sekali tidak mendukung usaha para polemikus Muslim untuk menghubungkan Menahem dengan Muhammad. Penafsiran Menahema menjadi Muhammad lebih merupakan otak-atik matu yang didasarkan kemiripan bunyi semata paralel dengan kemiripan nama Jawa Naruto dengan nama Jepang Naruto, dan bukan hasil studi filologis bahasa-bahasa rumpun semetis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa penulis Muslim dalam usahanya untuk mencocok-cocokkan Parakletos dengan Muhammad menuduh bahwa telah terjadi perubahan Injil. Menurut mereka, ucapan asli yang diucapkan Yesus bukan Parakletos atau penolong penghibur perantara, melainkan Periklitus.
terpuji, termasyhur. Dengan demikian kata Yunani tersebut sama dengan Muhammad. Kata Muhammad dan Ahmad dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama, maknanya terpuji, yang dalam bahasa Yunani Periklitos. Tuduhan bahwa telah terjadi perubahan teks Injil tersebut sama sekali tidak terbukti. Gereja menyimpan lebih dari 5.000 manuskrip Injil dalam bahasa asli dari potongan papirus-papirus yang berisi fragmen-fragmen tertentu Perjanjian Baru hingga manuskrip Perjanjian Baru dalam bentuk kodek atau sejilid buku. Tidak pernah ada varian teks Injil Yohanes 14 ayat 16, 26, 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 13 yang berbunyi Periklitos. Kita bisa mengajukan bukti salah satu halaman manuskrip papirus yang cukup tua, yaitu P66 tahun 125 dan P75 tahun 175 Masehi yang memuat Yohanes 14 ayat 9 sampai 26 dan membandingkannya dengan naskah-naskah yang bertanggal dari masa kemudian. Tidak satu pun ditemukan bacaan Periklitos. Selain itu, dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja masa awal seperti dalam surat Barnabas ditulis antara tahun 70 sampai 100 Masehi, Tertullianus 160 sampai 220 Masehi, dan Origenes 185 sampai 250 Masehi. Semua memuat bacaan Parakletos. Misalnya Tertullianus di dalam Against Praxeas, melawan bidat Praxeas, mencatat Praxeas berhasil menyelesaikan 2 pekerjaan iblis di Roma. Ia menolak nubuat dan memasukkan kefasikan. Ia mengusir Parakletos, Roh Kudus, dan menyalibkan Allah yang Sang Bapa, karena perkataannya bahwa Putra Allah itu identik dengan Allah Sang Bapa. Lebih tegas lagi, Tertullianus menyebut bahwa Parakletos adalah Roh Kudus yang diutus Yesus agar mengajarkan iman yang benar, yaitu iman kepada Tritunggal Maha Kudus. Dia adalah Yesus yang akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, dan yang mengutus dari surga Parakletos, yaitu Roh Kudus, agar setiap orang beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di bawah ini dapat kita cermati lebih lanjut ayat-ayat mengenai Alon Parakleton atau penolong yang lain yang dijanjikan Yesus, yang tidak lain jelas-jelas disebutkan identitasnya, yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Dan roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Kita bisa menelitinya dari teks bahasa asli Perjanjian Baru Yunani. Dan untuk memahami konteks bahasa asli Yesus, ipsissima vox Jesu akan dibandingkan dengan teks Pesita Aramaik. Sedangkan untuk memahami latar belakang Yahudi, kita bisa membandingkannya juga dengan terjemahannya di dalam bahasa Ibrani. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes
15 ayat 26. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Ungkapan seperti berkata-kata, mendengar yang diterapkan bagi Roh Kudus ini jauh lebih mudah dijawab ketimbang menafsirkan secara serampangan ayat-ayat yang jelas-jelas menegaskan bahwa ciri non kasat mata Roh Kudus, dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Yohanes 14 ayat 17. Kecuali kalau nabi yang hendak dipaksakan sebagai Roh Kudus itu adalah makhluk siluman. Lagi pula, seperti telah dijelaskan latar belakang pengharapan mesianis Yahudi sejak zaman pra-Kristen, tidak ada sepotong bukti pun yang dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran itu menunjuk seorang nabi, siapapun orangnya dan dari manapun juga asal usulnya. Harus terus terang kita katakan bahwa apabila kita menolak penyalahgunaan Alkitab oleh beberapa polemikus Muslim, tidak berarti harus mengurangi penghormatan tulus kita kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Kita seperti respect atau penghormatan kita terhadap perbedaan itu sendiri. Itulah penjelasan yang saya berikan. Semoga penjelasan ini bisa memberi pencerahan kepada kita dan semakin menguatkan iman percaya kita, dan kita konsisten di dalam firman Tuhan sampai Maranatha. Shalom Elohim Bisem Hamashiach. Terima kasih.